Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah, mahasiswi semester 6, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemetaan kompetensi mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 semester ganjil. Di dalam pemetaan kompetensi ini, kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, mengorganisasikan peta kompetensi pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam semester ganjil. Yang kedua, hasil konteks, tema, teks atau unit yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks atau unit yang relevan. Poin pertama, mengorganisasikan peta kompetensi mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam semester ganjil. Di dalam poin pertama, kita akan membahas kompetensi inti, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Poin kedua, hasil konteks, tema, teks, dan unit yang relevan. Dalam hal ini akan dijabarkan mengenai tema-tema pembelajaran untuk satu semester pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 semester ganjil. Terdapat 5 tema yang akan dijabarkan. Yang pertama, masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, kondisi masyarakat Mekah berada pada zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Sebelum agama Islam lahir, masyarakat Mekah sudah menganut ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun, lama-kelamaan agama atau budaya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tersebut memudar dan menjadi menyembah berhala. Tema kedua, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Strategi adalah cara-cara yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan dakwanya supaya diterima dengan mudah di kalangan masyarakat Mekah. Terdapat 2 periode Nabi Muhammad SAW berdakwah. Yang pertama, periode Mekah, yang kedua, periode Madinah. Di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 13 tahun. 3 tahun dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan 10 tahun dilakukan secara terang-terangan. Tema ketiga, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Karena umat Islam semakin bertambah, dengan begitu kaum kafir Quraisy merasa tidak senang dan bahkan berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah perintah atau wahyu Nabi Muhammad supaya hijrah ke kota Yasrib. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sesampainya di kota Yasrib atau kota Madinah, ia membangun sebuah masjid, tempat beribadah sekaligus tempat pertemuan dengan pengikut-pengikutnya. Nabi Muhammad SAW juga mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Poin keempat, masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam. Seperti halnya masyarakat Mekah sebelum Islam, orang-orang Madinah dari suku Aus dan Khosroj, mereka juga menyembah berhala. Akan tetapi, dengan adanya hubungan sosial yang terjadi antara orang-orang Yahudi dan kaum Aus dan Khosroj yang menetap di Madinah, maka sedikit banyak dari mereka telah menyebabkan pemikiran keagamaan mereka dapat diketahui dan diserap oleh orang-orang dari kaum Khosroj dan Aus. Perkenalan dengan orang Yahudi ini juga yang telah melemahkan keyakinan menyembah berhala mereka. Kemudian, dengan keadaan ini menyebabkan mereka lebih mudah memahami ajaran keagamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dibanding dengan penduduk Mekah. Tema kelima, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 10 tahun. Strategi dakwah yang dikembangkan Rasulullah SAW adalah beliau tidak perlu menunggu serangan yang dilakukan oleh musuh. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW melakukan jihad ketika dakwah yang dilakukannya
mendapat perlakuan yang mengarah pada kegiatan menghalangi dakwanya. Langkah konkret yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah tiba di Madinah adalah beliau membentuk tim ekspedisi. Selanjutnya poin ketiga, mengembangkan perencanaan dalam beberapa hasil konteks, tema, teks, unit yang relevan. Pada bagian ini, pemateri akan mengembangkan perencanaan pembelajaran dalam satu semester. Di dalam perencanaan pembelajaran akan dibahas mengenai tujuan, metode, bahan materi, cara penyampaiannya, serta persiapan alat media yang akan digunakan. Tema 1. Masyarakat Mekah sebelum Islam. Tujuan pada tema 1 ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama, meyakini Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meneladani perilaku jujur dan sabar Nabi Muhammad SAW. Tujuan ketiga, memahami peradaban masyarakat di Mekah sebelum Islam. Yang keempat, mengetahui kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Selanjutnya, materi pembelajaran untuk tema 1. Terdapat 4 materi pembelajaran pada tema 1. Yang pertama, keyakinan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, perilaku jujur dan sabar Rasulullah SAW pada awal Islam di Mekah. Yang ketiga, sesembahan masyarakat Mekah sebelum Islam. Selanjutnya, metode yang digunakan pada tema 1, yaitu menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Selanjutnya, tema 2, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Tujuan dari tema 2 ini adalah yang pertama, menjelaskan nilai-nilai strategi perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang kedua, meneladani sikap semangat jihad para sahabat Rasulullah SAW. Yang ketiga, memahami strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang keempat, menceritakan figur kepemimpinan Rasulullah SAW di awal perkembangan Islam di kota Mekah. Ini materi pembelajaran tema 2. Pada tema 2 ini terdapat 4 materi pembelajaran. Yang pertama, nilai-nilai strategi perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Yang kedua, semangat jihad para sahabat Rasulullah SAW pada periode Mekah. Yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Yang keempat, tantangan yang dihadapi Rasulullah SAW. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk pembelajaran tema 2. Menggunakan metode diskusi dan resitasi. Selanjutnya tema 3, yaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Untuk tujuan dari tema ini, yang pertama, menjelaskan nilai-nilai hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua, membiasakan sikap kebersamaan dan persaudaraan. Yang ketiga, menganalisis strategi hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang keempat, menceritakan peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Materi pembelajaran yang digunakan untuk tema 3 ini terdapat 4 materi pembelajaran. Yang pertama, nilai-nilai hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua, sikap kebersamaan dan persaudaraan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. 3, faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW. Yang keempat, strategi hijrah yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Metode yang digunakan untuk pembelajaran tema 3 ini menggunakan demonstrasi dan resitasi. Selanjutnya tema 4, masyarakat Madinah sebelum Islam. Tujuan dari tema 4 ini, yang pertama, menyadari bahwa berdakwah adalah kewajiban. Yang kedua, menunjukkan perilaku simpati. Yang ketiga, memahami peradaban masyarakat Madinah sebelum Islam. Materi pembelajaran pada tema 4 ini, yang pertama, kewajiban berdakwah bagi setiap muslim dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, sikap simpati masyarakat Madinah terhadap kedatangan Rasulullah SAW di Madinah. Yang ketiga, kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu demonstrasi dan resitasi. Selanjutnya, tema 5, yaitu strategi dakwah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Tujuan pembelajaran untuk tema 5 ini, yang pertama, menghayati nilai-nilai strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang kedua, menunjukkan sikap istiqomah. Yang ketiga, menganalisis strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Yang keempat, membuat peta konsep yang mengenai kunci keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Materi pembelajaran untuk tema 5, yang pertama, nilai-nilai perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Yang kedua, sikap istiqomah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan dakwah di Madinah. Yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Metode yang digunakan pada tema 5 ini menggunakan demonstrasi dan pemberian tugas. Selanjutnya, poin 4, yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Dengan ini, pemateri akan mengembangkan ide-ide pembelajaran terkait beberapa tema yang ada dalam satu semester. Tema 1, Masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Pada tema pertama ini akan membahas mengenai kondisi masyarakat Mekah sebelum agama Islam datang. Pada tema ini, guru akan menjelaskan kepada peserta didik terkait dengan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang, dan di tengah menjelaskan, sesekali guru menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka ketahui tentang materi yang sedang dibahas. Bagi siswa yang memberikan argumen atau menjawab, akan diberikan nilai agar peserta yang lain bersemangat. Selanjutnya, tema 2, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Pada tema kedua ini akan membahas mengenai nilai-nilai strategi perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dan strategi dakwah yang digunakan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Model pembelajaran pada tema ini menggunakan Teams Games Turnamen atau disingkat TGT, yaitu dengan melompokkan peserta didik, kemudian diberikan tugas, bisa sama ataupun berbeda. Setelah memperoleh tugas masing-masing, setiap kelompok bekerja sama dalam bentuk kerja individual ataupun diskusi. Selanjutnya, tema 3, perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Pada tema ketiga ini akan membahas mengenai perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke kota Yatsrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah. Metode yang digunakan pada tema ketiga ini adalah menggunakan demonstrasi dan resitasi. Peserta didik mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru di minggu sebelumnya, kemudian mendemonstrasikan di depan kelas secara bergiliran. Selanjutnya, tema keempat, masyarakat Madinah sebelum Islam. Pada tema keempat akan membahas mengenai kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Pada tema ini, peserta didik mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru di minggu sebelumnya, kemudian mendemonstrasikannya di depan kelas secara bergiliran. Selanjutnya, tema 5, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Pada tema 5 ini merupakan pembelajaran atau materi terakhir di semester ganjil. Guru akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk kemudian diberikan penugasan membuat mind mapping mengenai keberhasilan dakwah Rasulullah SAW. Cukup sekian pembahasan mengenai pemetaan kompetensi mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 semester ganjil. Saya Afifah, mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.